Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda bersama keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, kita akan melihat atau coba meraba-raba tentang kekuatan tim Filipina ini. Tim yang akan dihadapi oleh tim asuhan Sintayong dalam pertandingan di Stadion Rizal Memorial pada malam ini, tepatnya 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mark Klok dan kawan-kawan akan berjuang untuk bisa meraih kemenangan. Bukan saja meraih kemenangan, tapi mencetak gol sebanyak mungkin agar bisa bersaing dengan Thailand dalam memperebutkan posisi puncak klasemen. Karena secara bersamaan, Thailand juga akan bertanding di kandang mereka menghadapi Kamboja. Jadi dua-duanya akan berusaha untuk bisa memenangkan laga dan menjadi juara grup. Karena di grup sebelah dipastikan pada besok itu Vietnam bisa menjadi juara grup. Artinya mereka bermain di kandang menghadapi Myanmar dan saya merasakan bahwa Vietnam akan menang. Mereka akan menang dengan telak melawan Myanmar. Sementara dalam pertandingan lain besok itu akan saling memperebutkan juga mungkin saja di posisi kedua antara Malaysia dan Singapura. Malaysia diuntungkan karena bermain di kandang. Malaysia butuh kemenangan. Draw mereka kalah karena mereka sudah kalah melawan Vietnam dengan 3-0 sehingga mereka butuh menang menghadapi Singapura yang menahan imbang Vietnam 0-0 dalam pertandingan sebelumnya. Ya, di grup B. Ini luar biasa bagi Singapura. Tapi kalau Singapura menang juga, bahkan kalau mungkin dengan telak, mereka akan bersaing karena posisi mereka sama dengan Vietnam untuk bisa menjadi juara grup. Jadi memang masih rame di mana grup B Vietnam, Singapura dan Malaysia ini. Kemudian di grup A Indonesia, Thailand dan Kamboja. Indonesia seperti kita ketahui tidak boleh kalah. Kalah bisa berbahaya mengancam posisi kita untuk out. Seandainya dalam pertandingan yang lain Kamboja bisa memukul paling tidak 1-0 Thailand, ini akan berbahaya buat kita dan kita bisa out. Yang lolos adalah Kamboja bersama dengan Thailand. Namun saya rasa Thailand tidak akan memberikan kesempatan bagi Kamboja untuk bisa memenangi laga. Karena Thailand sedang mengincar juara grup A. Karena mereka sebagai juara bertahan tentunya sebuah harga diri buat mereka. Tidak, apalagi kalau kalah di kandang melawan Kamboja pula, dan mereka tidak akan membiarkan itu. Mereka tidak mau mengambil risiko. Ya, Thailand akan menggebuk habis Kamboja agar mereka tetap ada di atas mempertahankan posisi mereka sebagai juara grup. Oke, bagaimana saya sudah berbicara dengan kekuatan tim Filipina yang akan menjadi lawan kita. Filipina kan sudah tidak punya peluang lagi untuk lolos. Hanya nilai 3 menang sekali melawan Brunei dan menderita 2 kekalahan dari Kamboja dan dari Thailand. Sekarang Indonesia menjadi pertandingan terakhir buat mereka. Filipina juga tidak mau mengalah begitu saja. Pasti mereka ingin untuk bisa mengalahkan Indonesia. Tim asuhan pelatih Joseph Ferre ini akan berusaha paling tidak untuk bisa menahan Indonesia di Rizal Memorial ini di hadapan publik mereka. Walaupun mereka tahu ini adalah berat menghadapi tim Indonesia, tim yang sangat kuat dengan STY dan kedalaman skuad yang sangat baik. Filipina punya striker bagus. Ini yang harus diperhatikan oleh lini belakang Indonesia. Ya, ketika tidak ada Jordi, pasti sana mungkin saja akan dimainkan kalau 3 bek Hansamu, Rizky Ridho dan Fahrudin, atau kalau bermain dengan 2 bek saja, bermain 4 flat di belakang, bisa Fahrudin dan Rizky Ridho yang akan bermain dengan Pratama Arhan dan juga Asnawi bisa bermain di full back. Nah, siapapun yang akan dimainkan oleh STY dalam pertandingan menghadapi Filipina ini, mereka harus berhati-hati untuk bisa mengawal top skor Filipina yang saat ini berada di atas bersama dengan 5 pemain lainnya yang sudah mencetak 3 gol. Ya, pemain tersebut adalah Kenziro Daniels. Ya, ini berbahaya sekali kalau Joseph Ferre bermain dengan 4-3-3 karena mereka kan sebagai underdog ya nikmati aja permainan. Tidak perlu lagi untuk banyak bertahan. Jadi apapun mereka pun menang melawan Indonesia, mereka tidak akan lolos. Ya, karena kan Indonesia sudah 7 poin bersama dengan Thailand di atas. Yang menjadi berbahaya lah tinggal Kamboja. Namun ya bagi Filipina tentunya mereka sangat senang jika bisa mengalahkan Indonesia. Makanya mereka punya striker yang bagus yang perlu untuk diawasi di lini serang mereka. Kenziro Daniels ini 3 gol. Dia bersama dengan Maung Win dari Myanmar
juga Faisal Abdul Halim dari Malaysia, juga ada Razime Ramli dari Brunei, dan Terasil Dangda dari Thailand, sama-sama sudah menggembas 5 gol top skor. Jadi kalau dia bisa membuat 1 gol lagi, ya memungkinkan dia juga bisa menjadi top skor. Ya, sambil menunggu Terasil Dangda apakah bisa mencetak gol ketika mereka bermain di kandang menghadapi Kamboja. Sedangkan striker Indonesia kelihatan agak mandul, ya, setelah memainkan 3 laga, di mana baru 1 gol dari 4 striker kita. Di garis depan mungkin hanya Spaso yang membuat gol, ada Dendi dan Ramadan Sananta, yang masing-masing dengan 1 gol. Ya. Kemudian kalau bicara 2 gol, yang terbaik bagi kita adalah Egy Maulana Fikri bersama dengan Mark Locke yang masing-masing sudah mencetak 2 gol, itu yang paling banyak. Ya, tinggal Rafli, ya, Muhammad Rafi yang belum mencetak gol di antara 4 striker yang kita punya. Nah, siapa yang akan dimainkan STY? Saya meyakini bahwa Spaso kemungkinan besar Spaso yang akan dimainkan. Kemungkinan kedua adalah Dendi. Ini salah satu di antara mereka yang untuk bermain di nomor 9 di depan. Dan 2 lainnya ya pasti Egy dan juga Witan. Itu menurut saya yang bisa ditampilkan oleh STY dalam pertandingan menghadapi Filipina. Tapi khusus Kenshiro Daniels ini pemain yang berbahaya, ya. Kerjasama di depan dengan Jesus Meliza, kemudian dengan Stephen Schrock ini perlu untuk diawasi, ya, dijaga. Jangan sampai lengah pemain-pemain belakang kita untuk bisa memberikan ruang dan akhirnya Kenshiro bisa mencetak gol ke gawang Nadeo. Dan ingat, karena mereka masih punya 1 pemain lagi yang sudah membuat 2 gol, yaitu Sebastian Rasmussen. Ya, ini juga pemain lainnya. Kalau dia datang sebagai super sub, ini juga berbahaya. Ya, mereka punya 2 striker. Atau bisa saja Josep Ferre ini memainkan, katakan dengan pola mereka, yaitu 4-4-2. Langsung memainkan 2 striker, yaitu Kenshiro Daniels dan juga Sebastian Rasmussen dengan 4 gelandang untuk mereka bertarung, karena mereka tahu bahwa Indonesia punya gelandang-gelandang yang bagus. Jadi bagaimana untuk bisa menahan gelandang-gelandang Indonesia yang dipimpin oleh Mark Locke, ya. Entah mungkin di sana ada Yaakob Sayuri yang dimainkan lebih dulu, ya, atau Rahmat Irianto yang ada, atau Ricky Kambuaya, siapapun itu. Tapi mereka tahu bahwa gelandang ini harus menumpuk pemain. Jadi kalau 4 gelandang adalah wajar ditampilkan oleh Josep Ferre. Mereka punya gelandang-gelandang yang oke, Oliver Buys, kemudian ada Arnel Anita, Mark Hartman, bahkan kalau bisa dimainkan lebih awal juga dengan Christian Rantini. Ini bisa ditampilkan kalau bermain dengan 4 back. Tapi semua juga tergantung dari bagaimana respon yang akan diberikan oleh Josep Ferre sebagai pelatih Filipina. Nah, itu kemungkinan kalau bermain dengan 2 striker mereka yang saya bilang tadi, dengan Kenshiro Daniels dan juga dengan Sebastian Rasmussen di sini. Tapi kalau cuma 1 striker, pasti yang akan dipilih adalah Kenshiro Daniels. Ya. Namun saya rasa kalau bisa melihat dengan head to head, dengan kedalaman squad, kita akan jauh lebih bagus. Dan Kenshiro ini tidak akan banyak berbuat, karena kita punya gelandang yang sangat baik, juga bagaimana kita punya fullback yang kuat, yang cepat dalam mengalirkan bola lewat entah Pratama Arhan atau dengan Asnawi. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa menempatkan Yaakob Sayuri, tentunya di garis depan akan lebih kencang mainnya. Kan Yaakob Sayuri selain fisik bagus, ya punya kecepatan juga, teknik, skill individu yang sangat baik, dan ini akan menyulitkan bagi pemain-pemain belakang Filipina. Filipina itu akan bermain saya pikir dengan Lingbo, ya, Simen Limbo di belakang, kemudian Amani Aguinaldo dan juga Jefferson Tabinas dan Audi Mensi. Artinya mereka akan bermain mungkin dengan 4 back. Ini secara flat dan selalu dimainkan. Ya, ketika dalam pertandingan sebelumnya sosok-sosok ini yang selalu ditampilkan oleh Josep Ferre dengan penjaga gawang Julian Schwarzer. Nah, kalau saya bisa melihat mereka punya kelemahan di posisi kiri, di Simen Limbo, ya. Kalau ini bisa dimanfaatkan, ini akan sangat bagus. Limbo ini bukan di sisi kiri, artinya di sisi kiri penyerang ini dia bek kanan, ya. Tapi di sisi kiri tentunya akan bisa dimanfaatkan oleh Pratama Arhan yang bermain sebagai fullback kiri. Ini bagus. Ya, kalau kita taruh juga di situ dengan 1 pemain misalnya Yaakob Sayuri juga untuk bisa gas full di sini, kita bisa mendapatkan hasil yang baik karena kita bisa punya kesempatan masuk dari sisi ini, kemudian memberikan crossing di depan, entah di sana mungkin ada Dendi atau Spaso yang dimainkan lebih awal, ya pasti kita akan mendapatkan gol-gol yang sesuai diharapkan oleh STY, karena kita akan punya kekuatan juga dengan di kanan. Ya, kalau ada Asnawi dan Witan, ini suatu kombinasi yang baik yang ada di sisi kanan kita. Dan
pasti kalau membuat Kenshiro Daniels ini tidak akan berkutik, kita cukup untuk bisa mengawal Armel Anita dan Mark Hartman. Ini dua pemain yang selalu bisa mengalirkan bola ke depan. Dua pemain Filipina yang selalu baik di dalam melakukan passing-passing ke depan, terutama kepada Kenshiro Daniels. Karena sejauh ini dua inilah yang memberikan umpan-umpan bagus, di samping tentunya dengan Oliver Diaz ini. Nah, saya rasa kekuatan kita di tengah jauh lebih baik dibandingkan dengan Filipina. Dan itu yang membuat STY ini yakin bahwa kita bisa memenangkan pertandingan. Karena kalau kita bisa menang, saya pikir bisa ya. Tidak perlu juga terlalu muluk-muluk bicara dengan gol banyak. Gak perlu. Tapi yang penting kita lolos dulu. Lolos dulu ke semifinal. Dengan siapapun yang akan kita hadapi. Dan itu yang diinginkan oleh STY. Bahwa kita harus bisa membawa pulang kemenangan. Dan kalau melihat dari sini, kita bermain normal saja. Kita akan memenangkan pertandingan untuk menghadapi Filipina nantinya. Tapi jangan sampai terlalu overconfidence tentunya. Percaya diri berlebihan ini akan sangat berbahaya. Bisa menjadi bumerang bagi pemain-pemain kita. Karena masuk lapangan terlalu yakin bahaya. Kalau Filipina bisa mencuri gol lebih awal kan ini akan bisa menggoyahkan kita secara mental kita. Tapi kalau bisa melihat juga dengan materi di belakang kita, saya juga masih meyakini bahwa Filipina sulit untuk bisa berbuat banyak. Asal kita tidak boleh membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di garis belakang. Lengah menghadapi mereka untuk bertarung dengan Filipina, kita akan baik-baik saja untuk bisa mengakhiri pertandingan dengan meraih 3 poin. Tinggal saya akan melihat siapa yang akan bisa menambah pundi-pundi gol. Terutama di lini serang kita yang saya bilang cuma 1 gol kan. Di antara Dendi, kemudian ada Spaso dan Ramadan Sananta. Siapa tahu Spaso kali ini akan membuat gol. Atau Dendi akan menambah gol. Sehingga mereka juga akan ikut dalam persaingan menjadi top skor di Piala AFF. Kita akan tunggu pertarungan di Stadion Rizal Memorial ini bagi Indonesia menghadapi Filipina. Dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih untuk W88 yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan, karena W88 ini adalah sponsor resmi dari klub Fulham di IPL dan juga dengan tim tangguh Lionel Messi dan kawan-kawan Argentina yang sukses menjadi juara dunia di Qatar. Terima kasih juga untuk ACC, Astra Credit Companies, juga Da Binter dan Resto Delis. Ciao.